Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin la haula wala quwata amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari PGMI 1. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul pengertian, objek kajian, tujuan, dan perbedaan usul fikih dan fikih. Yang saya hormati yaitu Pak Samsul Falah selaku dosen pelajaran ilmu kalam dan teman-teman semua PGMI 1. Langsung saja bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini saya rumusan masalahnya ada 4 bagian. Yang pertama, apa pengertian dari usul fikih? Yang kedua, apa saja objek yang dipelajari dalam usul fikih? Yang ketiga, apa tujuan mempelajari usul fikih? Yang keempat, apa perbedaannya antara fikih dengan usul fikih? Tujuan masalahnya pun ada 4, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian usul fikih, yang kedua untuk mengetahui objek yang dipelajari usul fikih, yang ketiga mengetahui tujuan mempelajari usul fikih, yang keempat mengetahui dan dapat membedakan antara fikih dengan usul fikih. Bab 2 yaitu pembahasan. Pembahasan yang di sini pertama adalah pengertian usul fikih. Usul fikih terdiri dari 2 kata yang masing-masing mempunyai arti cukup luas, yaitu usul dan fikih. Dalam bahasa Arab, kata usul merupakan jamak dari asal, yang artinya sesuatu yang menjadi landasan bagi yang lain. Sedangkan fikih berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan pergerakan potensi akal atau ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariat yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang diambil dari nas-nas yang ada atau dari mengistibahi dalil-dalil syariat Islam. Definisi usul fikih yaitu usul fikih merupakan sekumpulan dalil dan kaidah atau rumusan yang bersifat umum. Karena kaidah atau dalil tersebut bersifat umum, maka ia tidak langsung menunjukkan hukum syara secara terperinci. Yang kedua, objek kajian usul fikih. Objek kajian dan usul fikih berdasarkan definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dipahami bahwa objek kajian dalam usul fikih atas 2 pembahasan, yaitu 1. Dalil-dalil syara Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Hukum-hukum syara Al-Ahkam. Al-Ahkam. Dari uraian di atas, maka dapat diketahui jika diibaratkan dalam suatu proses produksi, maka sumber dan dalil hukum dapat digambarkan lebih kurang sebagai bahan baku produksi. Sedangkan kaidah-kaidah usul fikih dan cara penerapannya diibaratkan sebagai mesin alat produksi yang mengolah bahan baku menjadi hasil produksi. Sementara itu, mujtahid adalah para ahli yang sangat mengerti tentang cara-cara mengolah bahan baku menjadi produksi yang dihasilkan. Adapun hukum-hukum syara adalah produk yang hasil akhir dari serangkaian proses produksi. Yang keempat yaitu tujuan dan manfaat usul fikih. Tujuan yang hendak dicapai dari ilmu usul fikih ialah untuk mendapatkan penerapan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara yang terinci agar sampai kepada hukum-hukum syara yang bersifat amali yang ditunjukkan oleh dalil-dalil itu. Dengan kaidah usul serta bahasanya itu dapat dipahami nas-nas syara dan hukum yang terkandung di dalamnya. Demikian pula dapat dipahami secara baik dan tepat apa-apa yang dirumuskan ulama di dalamnya.
Contohnya yaitu yang pertama, bila kita sudah mengetahui metode usul fikih yang dirumuskan ulama terdahulu, maka bila kita menghadapi masalah baru yang tidak mungkin ditemukan hukumnya ya di dalam kitab-kitab fikih terdahulu, maka kita dapat mencari jawaban hukum terhadap masalah baru itu dengan cara menerapkan kaidah-kaidah hasil rumusan ulama terdahulu. Yang kedua, bila mana kita menghadapi masalah fikih yang terurai dalam kitab-kitab fikih tetapi mengalami kesukaran dalam penerapannya karena sudah begitu jauhnya perubahan yang terjadi, dan kita ingin mengkaji ulang rumusan fuqaha lama itu atau ingin merumuskan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan kondisi yang menghendakinya, maka usaha yang harus ditempuh adalah kedua, yaitu bila kita menghadapi masalah hukum fikih yang terurai dalam kitab-kitab fikih tetapi mengalami kesukaran dalam penerapannya, maka usaha yang harus ditempuh adalah merumuskan kaidah baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam fikih. Yang keempat yaitu perbedaan fikih dan usul fikih. Fikih itu adalah mempelajari dan mengetahui hukum-hukum syariat secara agama Islam atau secara Islam. Sedangkan usul fikih adalah kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dan perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fikih. Usul fikih merupakan timbangan atau ketentuan untuk istinbat hukum dan objeknya selalu dalil hukum, sementara objeknya fikihnya selalu berperbuatan mukallaf yang diberi status hukum. Ilmu fikih adalah merupakan hasil produksi dari usul fikih. Ilmu fikih berkembang karena perkembangannya ilmu usul fikih. Ilmu fikih akan bertambah maju manakala ilmu usul fikih mengalami kemajuan. Karena ilmu usul fikih adalah semacam ilmu alat yang menjelaskan metode dan sistem penentuan hukum berdasarkan dalil-dalil terperinci. Ilmu usul fikih adalah ilmu alat-alat yang menyediakan bermacam-macam ketentuan dan kaidah sehingga diperoleh ketetapan hukum syara yang harus diamalkan manusia. Adapun contohnya tentang perintah mengerjakan sholat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sabda Nabi Muhammad SAW berbunyi, usolli ra'aitumuni kama shollu, yang artinya salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu usul fikih mempunyai arti pengertian landasan, berarti dalil-dalil fikih seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan lain-lain. Fikih berarti pemahaman yang mendalam yang membutuhkan pengarahan potensi akal. Sedangkan objek kajian usul fikih berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan sebelumnya dapat dipahami. Usul fikih terdiri atas dua pembahasan utama, yaitu dalil-dalil syara, Al-Quran dan As-Sunnah, dan hukum-hukum syara. Tujuan usul fikih adalah untuk menerapkan kaidah-kaidah usul fikih pada dalil-dalil syara baik Al-Quran maupun As-Sunnah sehingga menghasilkan hukum-hukum syara. Perbedaan fikih dengan usul fikih yaitu pada hakikatnya usul fikih merupakan alat untuk menggali hukum fikih. Jadi, jika dianalogikan dalam suatu proses produksi, maka usul fikih merupakan mesin produksi, sementara fikih adalah barang hasil produksi tersebut. Demikian dari saya Nur Azizah. Bila ada kekurangan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan
memulainya dengan pengertian usul fikih yang mungkin tadi sudah dibahas oleh presenter kita. Namun saya akan memberikan tambahan tentang bagaimana pengertian usul fikih menurut pengertian yang saya tulis. Pertama, usul fikih merupakan bentuk tarkib idhofi atau kalimat majemuk yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Jadi usul fikih terdiri dari dua kata, usul mudhof, fikih yaitu mudhof ilaih. Kemudian secara terminologi, usul fikih yaitu al-aslu, secara etimologi diartikan sebagai fondasi, sesuatu yang bersifat materi atau bukan. Kemudian aslu menurut terminologi atau istilahnya mempunyai beberapa arti. Misalnya dalil yakni landasan hukum, wal aslu fi wujubis sholati qauluhu ta'ala. Dalil wajibnya sholat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-aslu itu kemudian dimaknai dalil. Yang kedua, qaidah. Al-aslu dimaknai dengan qaidah, yaitu dasar atau pondasi sesuatu. Yang ketiga, rojih, yaitu yang terkuat, seperti ungkapan para ahli usul fikih, wal aslu fil kalamil haqiqah. Yang terkuat dari kandungan suatu hukum adalah arti hakikat, bukan arti majazi. Kemudian istishab, al-aslu dimaknai istishab, yakni memberlakukan hukum yang sudah ada sejak semula selama belum ada dalil yang mengubahnya. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Kemudian al-aslu dimaknai asal atau pokok sebagai pasangan dari kata far'un atau cabang. Ayah adalah asal, anak ada. Terminologi fikih. Fikih secara etimologi ialah al-fahmu, yang berarti pemahaman yang mendalam, seperti pada ayat berikut, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu. Kemudian pengertian fikih secara etimologi mengalami perkembangan atau pergeseran. Pertama, pada perkembangan berikutnya, fikih dipahami sebagai ajaran yang khusus membahas masalah amalia atau perbuatan manusia mukallaf sehingga ia menjadi bagian dari syariah. Kemudian pengertian terminologi fikih, al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian majmu'atul ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabati min adillatiha tafsiliyah. Himbuan hukum syara' tentang perbuatan manusia yang diambil dan digali dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi atas menunjukkan bahwa objek kajian fikih adalah hukum perbuatan mukallaf, yakni halal, haram, wajib, mandub, makruh, beserta dalil-dalil yang mendasari ketentuan hukum tersebut. Fikih adalah hasil ijtihad para ulama terhadap dalil-dalil atau syariah. Yang ketiga, fikih bersifat dhoni. Pendapat Imam Haromen Al-Amidi perlu dicermati. Fikih adalah pengetahuan hukum syara melalui penalaran atau nazar, istidlal, pengetahuan hukum yang tidak melalui ijtihad tetapi hanya bersifat daruri, seperti sholat 5 waktu, wajibnya puasa, haramnya riba. Maka bukan fikih setiap masalah yang qot'i, bukan bahasan fikih. Artinya setiap yang qot'i itu bukan bahasan fikih. Kemudian terminologi fikih, saya lanjut. Nah, ini yang penting. Pengertian usul fikih, ma'rifatu dilalatul fikhi ijmalan wa kaifiyatal istifadati. Terus apa? Minha wa halul
mustafid. Ilmu pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara global, metode penggunaan dalil tersebut, dan keadaan persyaratan orang yang menggunakannya. Kemudian al-qawaidul lati yatawassalu biha istinbatul ahkam syar'iyyah min adillatiha. Himpunan kaidah yang berfungsi sebagai alat pengalihan syara atau istinbat hukum dari dalil-dalilnya. Ada juga idrakul qawaidil lati yatawassalu biha ila istinbatil fiqhi. Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dapat menghantarkan seseorang kepada penggalian hukum atau istinbat hukum. Menurut Abdul Wahab Khalaf, pengertian usul fikih ialah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan metode penggalian hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia, amaliyah, dalil-dalil yang terperinci, atau kumpulan kaidah-kaidah atau metode penelitian hukum syara mengenai perbuatan manusia, amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian tujuan usul fikih untuk mengetahui dalil-dalil syara yang menyangkut masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, ukubah, sehingga dapat diamalkan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Objek kajian fikih yaitu sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, ijma, qiyas, maslahah, istihsan, syahadu dari'ah, madhab sahabi, dan lain-lain yang nanti setelahnya ke depan akan kita bahas. Metode penggalian hukum dari sumbernya al-aslu fil amri lil wujub. Persyaratan orang yang berwenang melakukan istinbat. Kaidah-kaidah atau bahasa-bahasa contoh lafadz nakiroh yang jadi nafi mengandung pengertian umum. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Misalnya tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah dan sebagainya. Nanti saya teruskan kembali.